Halo, selamat siang. Sore ya? Sore sudah di waktu Indonesia bagian tengah nih. Jam 4.26. Selamat sore. Eh, saya mau eh memberikan pandangan terhadap pattern God, terhadap pair God, SAUUSD atau God di time frame penampakan 4 hourly, ya, 4 jam. eh, Dalam memotong cat itu harus juga memenuhi eh, apa namanya tampilan, yaitu swing. Ini bullish trend, berarti adalah di sini saya harus tampakkan sedapat mungkin, begitu maksudnya ya, sedapat mungkin dari swing low ke swing high, ya. Lower low, ya, lower low dalam fase ini lower low, kemudian di sini bisa jadi di sini akan menjadi higher high, ya, bisa jadi menjadi higher higher, ya. Nah, kemudian di sini saya ada tampilkan Fibonacci retracement. Ya, saya tampilkan Fibonacci retracement. Kemarin kita sudah ada bahas sedikit, saya singgung bahwa pattern-pattern yang tersusun, ya, pattern-pattern yang tersusun itu juga saling terikat dengan pattern yang lain dan saling membatasi, seperti itu. Dari mana saya harus mulai ya? Jadi begini, eh pertama-tama kita harus melihat apa namanya, koreksi-koreksi mana saja yang memang itu patut dan harus diperhitungkan. Artinya tentu koreksi-koreksi yang dalam dan atau melebar dari segi skala waktunya, seperti itu. Kalau yang dalam atau kita sebut dengan istilahan untuk menunjukkan sebuah kespesifikan, spesialitas dari pullback, saya menggunakan bahasa atau terminologi yaitu high di pullback. Ini contohnya pullback besar. Ini contohnya pullback besar. Nggak usah kita main notasi terlebih dahulu, ya. Nggak usah kita bermain dengan notasi dulu. Jadi dalam sebuah fraktal ini menjadi sebuah nilai-nilai yang tidak diberi label. Nilai-nilai yang tidak boleh diberi label. Di sini nampak sekali terjadi alternasi. Saya tadi bercerita mengenai koreksi-koreksi besar, ya. Koreksi-koreksi besar itu terbagi atas dua, yaitu yang memakan pullback atau retracement yang dalam atau dengan koreksi sideways. Itulah sistem harga itu bergerak dengan harmonisasi yang disebut dengan the rule of alternation, ya, baik itu dalam fase trend juga dalam fase korektif, ya. Ada dua possible skenario, tapi akhirnya itu nanti tidak menjadi hal yang terlalu penting, karena kebetulan case-nya di God ini pullback dari asumsi terhadap wave 3 itu mendekati dengan original wave pada wave 1. Kemarin saya sudah singgung bahwasanya salah satu metodologi dalam mendeteksi apakah tren itu
tren ya, tren itu misalkan contoh begini, tren ya kan, tren bullish begini, apakah dia berkategori korektif ataukah memang tren. Tren artinya 5 gelombang gitu ya, tren artinya 5 gelombang. Di sini kemarin saya sudah ada sedikit kasih review dengan menggunakan yang namanya pengukuran golden section ya. Ini tarik begini, ini adalah sama dengan panjangnya dengan web ini ya. Di mana-mana rata-rata ABC itu dia akan berontak seperti itu sebelum terjadi. Nah begini, dia akan berontak begini untuk mungkin bisa jadi akan menjadi continuation pattern ya, tetapi dia harus ada conjunctionnya, penghubungnya di sini sebelum dia terjadi penaikan. Nah di sini nampak dengan petunjuk tersebut saya akan melakukan sebuah skenario peletakan notasi impuls ya. Bisa jadi saya kalau lihat bisa jadi ini wave 1, ini wave 2 ya toh, bisa jadi kemudian ini wave 3, bisa jadi wave 4, dan bisa jadi berarti ini wave 5. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Sebelum ke situ ya, mari kita telisik bahwa harga yang bersifat sideways, ternyata ada kita temukan di sini. Menganalisa dalam pattern di Elliott Wave, terkadang kita duduk santai dengan segelas cangkir kopi atau yang tidak suka teh diganti dengan jus, ambil melototin begini potensi-potensi berdasarkan rule yang kita miliki, yang kita kuasai, yang kita ketahui. Nah ini ada pola sideways, sederhana sekali ya, sederhananya adalah bahwa segala-segala yang misalkan ini adalah terminal impuls ya, kemudian dia tidak break begini ya toh, tidak break begitu, tetapi kemudian dia melakukan terhadap kontraksi begini, dia balik lagi begini, bercurigalah bahwa itu masih bagian dari tren atau bukan tren, itu masih bagian dari korektifnya yang milik yang ini ya, bercurigalah. Kalau dibuat ilustrasi sebenarnya kan agak ngerti sebenarnya. Saya ngerti teman-teman sekalian. Seperti contoh 1, misalkan 2 begini. Anggap ilustrasi saya langsung sininya ini W, ini X. Kemudian lagi di sini ini. Oh ternyata bukan X, ini 335 berarti A, B, C. Oke ternyata dia naik. Kemudian di sini kita label W, kemudian X begitu kan. Ternyata mungkin di sini adalah ditutup dengan pola yang paling umum adalah triangle. Nah, ini pada terminal impulsnya ada di sini. Ini kontraksi seperti ini ya. Ini harus kita pandang dalam sebuah koreksi miliknya ini. Masih di sini kita melihat bahwa ada potensi yang sama seperti yang saya ilustrasikan tersebut ya, di sini. Nah kemudian ada satu cara pembatasan. Kebetulan ini memang tidak bisa disangkal karena bentuknya seperti ini, apalagi ini kuncinya ada di dia retest di drop sini, seperti akhirnya kan menjadi triangle kan begini ya, triangle. Ada satu sebuah pengasumsian selain dari pola koreksi yang bersideways adalah pola yang tumpang tindih wave atau diagonal ya.
Itu hanya ada dua itu. Hanya ada dua itu pattern yang menjadi sangkaan. Apabila kita mensangkakan bahwa itu adalah tren korektif, berarti kita harus bisa setidaknya memastikan bahwa itu bukan subweb dari subweb diagonal terhadap impuls yang berikutnya. Karena itu sama-sama tumpang tindih. Saya coba gambarkan lagi begini, misalkan ini satu begitu ya. Ini dua, misalnya begitu. Saya mencoba membuat ilustrasi yang mendekati dengan seperti pola diagonal, ya. Kemudian begini. 3, 5, oh iya, saya buat begini saja. Ternyata ini, ya, buat begini saja. Begini, ya, saya buat begini, saya akhirnya buat begini. Nah, ini kan menimbulkan ada dua interpretasi, ya. Pada satu sisi, ini bisa kita klaim sebagai adalah diagonal pada subweb 1 untuk wave 3, misalkan seperti itu. Tetapi ini bisa juga adalah ini 535, ya kan? Ini W 535 W X 535 Y X 535 Z. Bisa jadi juga di sini ternyata bukan W tapi A B C. Ya, A B C. Ternyata kebetulan C-nya di sini, berarti running flat dia. A B C. Berarti kan 2 di sini. Nah, ini yang memang akhirnya menjadi kita tidak bisa terlalu confident, pede dengan pola-pola yang begini. Tapi maksudnya sudah ya, bahwa akhirnya melihat pada pola-pola yang berset 2, kita bisa saja ini mensangkakan bagian korektif dari ini, atau memang bisa jadi ini wave 1. Ya, terhadap subweb 2 di sini bisa kan gitu loh. Nah, ini ya artinya kita sudah tahu ya. Berkejadian seperti ini ya tidak sering ya. Tidaklah kita bisa 100% dalam melakukan forecast harga selalu tepat, tidak, tetapi kita dapat melakukan sebuah antisipasi yang benar seperti itu. Kapan kita masuk pasar secara baik, bagaimana risk rasionya yang dihitung, ternyata rasionya besar, turunkan leverage-nya, seperti itu ya, untuk mengurangi tingkat resiko-resikonya. Karena ilmu pattern adalah ilmu yang memang bisa menerka harga yang tentu tidak dimiliki oleh konsep teknikal yang lain seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita masuk pada fase sini? Ini bisa jadi ini ada pola. Saya hapus dulu ya yang lain. Ini bisa begini. Berarti adalah pola diagonal. Kita tidak menghitung lah sampai ke atas yang sana, tapi saya mau menunjukkan bahwa ini ada potensi begini toh. Masuk syarat, masuk ya, berarti apa polanya? Pola contracting diagonal pada wave 1 ya. Sepertinya juga memenuhi syarat karena ini ada gelombang yang memakan waktu lebih besar mengalahkan pada wave 2 di sini. Masuk syarat. Saya tidak mau masuk ke situ dulu. Nah, berarti kalau seandainya kita mengasumsikan seperti ini, berarti wave 1, wave 2, wave 3, berarti wave 1 adalah longest, wave 1, 2 di sini. Ya kan? Kemudian ini kita beri label lagi 1, 2, ini ada pemiliknya, ada 4, ada 5. Ya, berarti 1, 2, 3 ini P3 masuk syarat K4, masuk syarat lagi. Ini adalah HDP, dia makan di HDP, dia digantikan alternasi dengan sistem konsep LOT di sini. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini begini ruang lebar, sedangkan di sini ruang lebar sampai sini, ya kan, ruang lebar. Nah, jadi dia memenuhi syarat. Terhadap P4. Oke, begini. Ini satu skenario. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti adalah
Nanti kesimpulannya nanti akan sama kok. Kesimpulannya akan sama. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti saya ganti warna ya, saya ganti warna. Berarti ini 3, bisa jadi 3, ini 1, ini 2. Ya, berarti ini adalah wave 4. Oke, wave 4. Nanti kita bahas masuk situ. Dari sini dulu wave 4. Oke. Nah, ini kalau kita susun begini. Ini adalah wave 4, ingatin ya. Takutnya saya lupa. Nah, sekarang bagaimana dengan skenario yang lain? Skenario yang lain. Yang sama-sama menunjukkan syarat masuk ya, menunjukkan syarat masuk begitu. Sebentar. Iya, betul. Nah, apa namanya? Di sini juga kita bisa mengasumsikan bahwa terjadinya pattern apa? Bisa triangle atau bisa WXY ya, bisa triangle atau WXY. Misalkan ini ternyata adalah bagian dari korektifnya ini, bagian dari tren ini. Misalkan ini bagian dari tren ini. Yuk coba kita lakukan pendekatan. 1, misalkan begitu ya. 2, 3. Ini bisa A B begini, C D E. Bisa wave 4 di sini. Masuk syaratkah wave 4 di sini? Yuk kita cek yuk. Kita cek. Kita taruh di sini. Dia makan LOT, masuk syarat juga ternyata. Ya, di sini HDP, di sini diambil LOT. Masuk syarat. Oke, ketika masuk syarat berarti kita segala sesuatu emang kadang harus kita uji. Betul nggak? Emang begitu di sini ada sisanya 5 kan seperti itu. Oke. Nggak usah masuk situ deh, karena ini kan subwave kecil yang memang seperti saya bilang bisa kita abaikan. 1 2 3 4 5. Ya, 1 2 3 4 5. Berarti bisa jadi bahwa ternyata wave 1 terjadi extend. Ya, kita bahasa extend tuh bahasa wave yang panjang lah begitu ya. 1 2 di sini 2 sama 1 2 3 4 5. 1 2 3 warnanya kok berubah. 3 seperti tadi karena ini sama ya. Nah, begini tadi sama. Ini mengalahkan di sini masuk syarat berarti 4 5. Oh, berarti adalah ini 5 gelombang complete cycle selesai. 1 or A. 1 or A. Tadi yang 1 tadi adalah proyeksinya kita adalah wave 3 di sini. Ya kan? Nah, jika ini wave 3, saya mau balik lagi. Jika ini wave 3 untuk wave 4 ya, maka umumnya dia akan di sini. Karena yang menghuni wave 4 itu berkecenderungan adalah triangle yang berbau-bau sideway ya, yang berbau-bau sideway. Ya. Di ini dulu saya mau kasih pandangan. Jika ini di wave 3, maka kita akan apa ya? Meletakkan kerangka berpikir terhadap future patternnya adalah seperti ini. Kita akan waspada pada di sini. Seperti itu. 382 50. Nanti kita masuk pada pola pattern apa yang terjadi di sini. Nah, kemudian jika ini kita pandang bahwa pola ini adalah selesai 5 gelombang dengan 5 ya. Besar kemungkinan berarti akan apa? Dia akan menghuni di sini. Sebagai pattern apa? Pastinya. Begitu. Sebagai pattern apa? Sebagai pattern zigzag. Mungkin nggak di sini zigzag akan terjadi seperti itu. Zigzag. Nah, artinya terlalu buru-buru kalau seandainya teman-teman melakukan penetrasi pasar dengan melakukan buy. Satu alasan adanya Fibonacci yang menjadi sandaran kita. Dengan 2 skenario seperti ini sama dia menunjukkannya. Sebenarnya ada 1 skenario lagi, tapi maknanya sama dengan wave 3, jadi saya tidak usah masukin ya. Nah, apa lagi tadi ya? Oh ya,
Melihat dengan struktur seperti ini. Melihat dengan struktur seperti ini. Nampaknya kita akan sudah bisa meninggalkan. Itu namanya pattern flat kita udah buang. Flat kita udah buang tuh. Ya tak? Flat buang. Nggak mungkin. Karena flat kan dia harus begini tak? Begini. Sepertinya tidak. Ya. Yang kedua, pattern apa yang harus kita tanggalkan, kita buang dalam benak pikiran kita dengan map pola seperti ini? Triangle. Tidak ada sudah bentuk triangle yang akan seperti ini, triangle. Juga tidak ada. Ya, jadi hanya dua asumsi kita, pola tur ini adalah ABC kah? Or kombinasikah? Kombinasi. Oke, 21 menit saya butuh waktu dengan kalem ini. Nanti saya lanjut, saya turunkan time frame di hourly untuk yang pattern sini. Oke.